sini saya akan memaparkan tentang teori dan pendekatan dalam cultural studies. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan yang dalam bahasa Inggris disebut culture sering diasosiasikan dengan kata cultivation yang memiliki arti budidaya. Asosiasi ini memperlihatkan segala tindak tanduk manusia dalam kemampuannya mengolah alam sekitar sebagai bentuk dari peningkatan kecerdasan manusia dan peningkatan skill manusia dalam menaklukkan alam sekitarnya untuk tujuan bertahan hidup atau survival. Tahapan kebudayaan. Van Persson membagi tahapan kebudayaan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, tahapan mistis, yaitu sikap manusia yang merasakan dirinya telah terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa, alam raya, atau kekuasaan kesuburan, seperti dipentaskan dalam mitologi yang dinamakan bangsa-bangsa primitif. Selanjutnya adalah tahapan antropolog. Tahapan ini, yaitu tahapan ontologis, merujuk kepada hal yang sifatnya being, yaitu asal muasal. Jadi, tahapan ontologis di dalam kebudayaan adalah sikap manusia yang tidak didominasi sepenuhnya oleh kekuasaan mistis, tapi dengan sadar mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dirasakan oleh pancainderanya, dan ontologi mengalami perkembangan yang cukup hebat pada kebudayaan masyarakat yang kuno, yang dimana sangat dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu pengetahuan. Ketiga, tahapan epistem. Di dalam filsafat ilmu, epistemologi dapat didefinisikan sebagai sebuah pembahasan mengenai perolehan pengetahuan. Pembahasan tersebut meliputi sumber, hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, probabilitas perolehan pengetahuan oleh manusia, dan kedalaman manusia dalam menganalisis dalam memperoleh pengetahuan. Setelah penelitian kebudayaan atau cultural studies, penjabaran singkat tentang komponen-komponen yang penting dan menjelaskan tentang arti kebudayaan pada bagian-bagian sebelumnya secara eksplisit menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil riset yang bagus dan objektif dalam ranah kebudayaan diperlukan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan intrinsik. Apa itu pendekatan intrinsik? Pendekatan intrinsik adalah penelitian ikut tinggal di lingkungan objek kebudayaan, yang mana mengikuti semua pola kehidupan di sana, sehingga secara kasat mata terlihat bahwa si peneliti adalah bagian dari kebudayaan tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan ekstrinsik. Pendekatan ekstrinsik yaitu pandangan dan penelitian dari peneliti dari kacamata netral. Situasi ini menempatkan peneliti berada di luar dari kebudayaan yang akan diteliti sebagai sesuatu yang bukan merupakan kebudayaan si peneliti itu sendiri. 2 pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi tahap epistemik di dalam tahap kebudayaan menurut Van Persson. Tidak hanya itu, di dalam setiap metodologi, khususnya metodologi kebudayaan, harus mencapai tahapan ontologis dan epistemik.
dalam kebudayaan terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah yang pertama, metode deskriptif, yaitu sebuah totalitas komprehensif kebudayaan yang digambarkan untuk mendapatkan nilai atau value dari kebudayaan yang diteliti. Yang kedua adalah metode definisi logis. Metode definisi logis yaitu terbagi dalam dua cara, yaitu secara historis dan secara normatif. Secara historis yaitu metode yang menjelaskan tentang warisan untuk generasi baru dari objek kebudayaan yang diteliti. Dan secara normatif yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui yang pertama, aturan atau jalan hidup objek budaya yang diteliti. Yang kedua, nilai atau value yang mengacu pada nilai tertentu juga. Kesimpulannya yaitu adalah ranah kebudayaan tidak hanya mencakup manusia sebagai subjek yang mengobjekkan hal. Manusia itu sendiri bisa mengisi posisi objek di dalam sebuah penelitian kebudayaan. 3. Bagian dasar kebudayaan dapat dijadikan acuan untuk menentukan objek yang di dalamnya sebuah penelitian kebudayaan. Kemudian, untuk menghindari subjektivitas peneliti di dalam meneliti kebudayaan, maka diperlukan dua pendekatan yang digunakan di dalam penelitian, yaitu pendekatan intrinsik dan pendekatan ekstrinsik. Metode deskriptif dan metode definisi logis dalam penelitian kebudayaan terkait dengan nilai-nilai atau values yang di dalam kebudayaan yang akan diteliti. Oleh karena itu, pemahaman di dalam bidang hermeneutika dan estetika juga menjadi penting bagi peneliti kebudayaan agar nantinya tidak terjadi salah tafsir di dalam menilai dan memberikan penilaian